Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali ke channel Adnan Kids. Hari ini saya akan memberikan pembahasan tentang Diklat PAUD Holistik Integratif, bahan ajar layanan pendidikan dalam PAUD Holistik Integratif. Kompetensi yang diharapkan, yang pertama, pendidik memahami konsep PAUD HI. Pendidik memahami konsep dan implementasi PAUD HI dalam bidang pendidikan, serta pendidik memahami prinsip pembelajaran PAUD. Yang keempat, pendidik memahami praktek memberikan rangsangan pendidikan dalam PAUD HI. Pendidik juga mampu mengimplementasikan pendidikan dalam PAUD HI. Rasional munculnya PAUD HI atau pengembangan anak usia dini holistik integratif. Yang pertama, pengembangan anak usia dini yang berkualitas telah diakui secara luas sebagai investasi utama dan penting dalam pengembangan manusia di Indonesia. Usia dini merupakan periode yang sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi, dan sosial anak. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara holistik integratif sangat menentukan pencapaian kualitas kesehatan, kecerdasan, dan kematangan sosial di tahapan berikutnya. Kewajiban utama dari Satuan PAUD. Satuan PAUD menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Satuan PAUD juga dapat menjadi hubungan penyediaan layanan esensial untuk anak usia dini. Nah, layanan esensial ini seperti kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan melalui dukungan dari pemerintah daerah. Dapat juga menjadi katalisator. Katalisator ini maksudnya mempercepat agar layanan lainnya tersedia bagi anak di unit layanan masing-masing. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah layanan esensial, Bapak Ibu. Layanan esensial yang harus kita ingat adalah kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan melalui dukungan dari pemerintah daerah dengan kerjasama atau kolaborasi yang baik antara Satuan PAUD dengan instansi pemerintah daerah seperti Posyandu, Puskesmas. PAUD berkualitas didefinisikan sebagai satuan PAUD yang memiliki 4 elemen. Yang pertama, proses pembelajaran yang bermutu. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu. Yang kedua, kemitraan dengan orang tua. Jadi PAUD yang berkualitas itu dia memiliki forum komunikasi dengan orang tua seperti komite, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, memantau dan mendukung pemenuhan kebutuhan layanan esensial anak usia dini. Jadi ada catatannya Bapak Ibu, seperti pencatatan tumbuh kembang, DDTK, berat badan, lingkar kepala, tinggi badan, riwayat penyakit. Bahkan PAUD yang berkualitas itu dia memiliki catatan imunisasi anak dan catatan kesehatan anak. Yang keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Kita lanjut saja. Program PAUD Holistik Integratif penting disebabkan karena anak mempunyai kebutuhan esensial yang harus dipenuhi untuk tumbuh kembang yang optimal serta dasar untuk terciptanya SDM yang unggul. Nah, masih ingat tadi kebutuhan esensial anak? Kesehatan, gizi, kesejahteraan, perlindungan, pengasuhan. Poin kedua, ketiadaan atau kurangnya layanan untuk memenuhi kebutuhan esensial yang kurang optimal bisa berdampak pada tidak terpenuhnya hak-hak anak. Di antara hak-hak itu adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, serta kesejahteraan. Jadi hak-hak ini dia berkorelasi dengan kebutuhan esensial anak. Kebutuhan esensial anak tadi ialah hak-hak tadi ya Bapak Ibu. 4. Untuk memenuhi kebutuhan esensial tersebut, Satuan PAUD tidak melakukannya sendiri tetapi bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang relevan, baik lembaga pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Jadi kabar gembiranya nih Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Bapak Ibu harus berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Posyandu, Puskesmas, Dinas Pendidikan, Forum Orang Tua, Komite, dan Dinas Pencatatan Sipil juga bisa. Masih banyak
dinas-dinas terkait yang bisa Bapak Ibu gali lagi setelah mengikuti program PAUD Holistik Integratif. Layanan pendidikan. Strategi layanan pendidikan untuk menstimulasi perkembangan anak sehingga anak sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. Tujuannya adalah anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umur. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Nah, ini sebenarnya dulunya 6 bidang pengembangan ya Bapak Ibu, tapi dengan kurikulum terbaru kita, seni itu melebur ke dalam bahasa ya. Kemudian muncul pengembangan baru yaitu nilai Pancasila. Ini yang terbarunya. Kita lanjut lagi. Peran Satuan PAUD sebagai penghubung atau hub dalam melaksanakan program PAUD Holistik Integratif di satuannya antara lain adalah Satuan PAUD sebagai tempat berbagai aktivitas layanan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, termasuk oleh lembaga-lembaga lain. Sebagai contoh, sarana prasarana di Satuan PAUD bisa digunakan untuk pengukuran berat dan tinggi badan, pemberian vitamin pada anak yang dilakukan oleh Kadar Posyandu, kemudian kelas orang tua untuk pencegahan dan pengulangan stunting. Yang kedua, para pendidik PAUD mempunyai informasi tentang layanan pemenuhan kebutuhan anak oleh lembaga lain. Dengan informasi ini mereka bisa menghubungkan anak, orang tua yang membutuhkan dengan lembaga yang relevan. Beberapa contoh diantaranya adalah menghubungkan orang tua yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran atau kartu identitas anak ke Dinas Dukcapil, Dinas Pencatatan Sipil. Memberi informasi tentang layanan psikolog atau terapi untuk orang tua dengan anak yang mengalami disabilitas. Kemudian PTK Satuan PAUD yang relatif sudah bagus dalam pelaksanaan PAUD Holistik Integratif bisa menjadi fasilitator untuk satuan-satuan PAUD yang belum melaksanakan misalnya pos PAUD. Ini bisa dilakukan diantaranya dengan berbagi praktek baik melalui pusat kegiatan gugus PKG PAUD kelas orang tua dan bisa juga melalui sosial media. Unsur-unsur kinerja layanan PAUD Holistik Integratif di Satuan PAUD, misalnya melaksanakan program pendidikan keluarga, melakukan pemeriksaan kesehatan seperti tinggi dan berat badan, melakukan DDTK, koordinasi DDTK dengan pihak terkait, koordinasi dengan Posyandu, memiliki fasilitas sanitasi yang baik, menerapkan program hidup bersih, melaksanakan program makanan tambahan yang bisa kita ambil dari dana BOP, serta memantau kepemilikan akta lahir. Ragam layanan PAUD Holistik Integratif yang dapat dilakukan di Satuan PAUD dan dimaknai sebagai keragaman pilihan. Ini hampir sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu. Mekanisme penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif dilaksanakan di Satuan PAUD. Nah, jadi ini program yang bisa dilaksanakan di PAUD Holistik Integratif ya Bapak Ibu. Nah, ini dia PAUD Holistik Integratif ini dia akan memenuhi kebutuhan esensial anak yang berkaitan erat dengan hak-hak anak seperti kesehatan dan gizi, pendidikan, kesejahteraan, pengasuhan, dan perlindungan. Prinsip pembelajaran PAUD, dia harus belajar melalui bermain ya Bapak Ibu. Jangan sampai pembelajaran di PAUD itu terlalu monoton. Kemudian pembelajaran di PAUD harus berorientasi pada perkembangan anak. Nah, ini sejalan dengan pendidikan guru penggerak yang pada saat ini saya jalani, bahwa pembelajaran anak itu harus berpusat pada murid. Kemudian berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, dan mengembangkan nilai-nilai karakter. Sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa pendidikan anak usia dini itu harus mengedepankan pembelajaran karakter, bukan pembelajaran kognitif semata atau skill semata.
Jadi Indonesia sekarang sangat-sangat membutuhkan pembelajaran yang berkarakter Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sudah terjadi degradasi moral yang dimana bisa dilatar belakangi pendidikan kita kurang dengan pendidikan karakter. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian stimulasi bidang pendidikan. Yang pertama, stimulasi itu harus berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, kemudian didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media, sumber belajar, dan narasumber yang beragam. Ini adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STTPA yang bisa kita lihat di Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Nah, ini adalah yang terbaru Bapak Ibu. Kabar baiknya ini terbaru ya. Saya juga baru nih ngelihatnya nih. Mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ajaran pokok agama, menunjukkan sikap menyayangi dirinya serta manusia, dan seterusnya, mengenali identitas diri, mengenali emosi, mengenali serta menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, memiliki daya imajinasi, mampu menyebutkan alasan, mampu menyimak, memiliki kesadaran bilangan, mampu melakukan pengukuran dengan satuan tidak baku, menyadari adanya persamaan dan perbedaan karakteristik antar objek, serta memiliki kesadaran ruang dan waktu. Praktik stimulasi pendidikan di satuan PAUD. 3 hal yang harus dilakukan pendidik dalam melakukan praktik rangsangan pendidikan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Jadi yang pertama perencanaan. Perencanaan ini seperti kita membuat bahan ajar. Perencanaan ini seperti kita menyiapkan kegiatan bermain untuk anak usia dini. Bisa juga. Nah, kalau pelaksanaan yang harus kita perhatikan di sini adalah waktu, tempat, bahan main, dan interaksi. Interaksi ini lebih ke kegiatannya seperti apa. Penilaian pembelajaran, penilaian yang dilakukan pada anak usia dini itu yang harus diingat adalah autentik dan benar-benar harus bisa kita dokumentasikan dengan baik ya Bapak Ibu, karena penilaian ini sangat penting. Ini akan menjadi gambaran tentang perkembangan anak usia dini yang pada saat ini berada di sekolah kita. Jadi penilaian ini bisa tentang kemajuannya, kemundurannya, hal apa yang apa saja yang anak sudah tahu, apa saja anak yang belum tahu, bahkan kejadian apa yang terjadi pada saat itu ketika pada pembelajaran. Ini masuknya di penilaian pembelajaran. Teknik penilaian ada macam-macam. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami anekdot, catatan peristiwa yang bermakna terjadi pada anak dalam situasi tertentu. Kemudian checklist, penilaian hasil karya. Kalau memang ada karya yang bisa kita nilai, kalau nggak ada karyanya ya berarti kita nggak perlu buat penilaian hasil karya. Laporan perkembangan anak ini bisa kita buat harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Nah, ini adalah kemitraan dalam mendukung bidang pendidikan. Yang pertama, pendidik menghubungkan rencana pelaksanaan pembelajaran di satuan PAUD dengan kegiatan di rumah. Pendidik mendukung keluarga dalam menyiapkan lingkungan main yang kondusif di rumah. Pendidik mengedukasi keluarga dengan cara mendampingi anak saat bermain di rumah. Pendidik menguatkan keluarga dalam mendokumentasikan kegiatan anak. Sinergi dengan mitra lainnya seperti Dinas Pendidikan, mendapatkan pembinaan dari pengawasan maupun pendidik PAUD formal dan non-formal, sehingga dalam pelaksanaan rangsangan pendidikan berada dalam koridor yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini. Kemudian kalau organisasi dan komunitas mitra, misalnya pendidik PAUD bergabung dalam organisasi dan komunitas mitra seperti Himpaudi, IGTKI, IGRA,
dan lain-lain untuk mendapatkan sosialisasi dan berkolaborasi. Oke, ternyata itu saja. Demikian presentasi saya untuk pengimbasan PAUD Holistik Integratif sub layanan pendidikan dalam PAUD Holistik Integratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.